Selamat malam pemirsa, inilah Breaking News Metro TV bersama saya Andromeda Rizal. Malam ini masih menjadi puncak arus balik Lebaran 2024. Yang Anda saksikan saat ini merupakan salah satu gambar yang kami ambil dari Cikatama, Cikampek Utama. Ini merupakan gambar terkini yang bisa Anda saksikan langsung dari Cikatama. Tadi jurnalis Metro TV Nadia Ayu wawancara bersama dengan Humas Jasa Marga Fariza menyampaikan bahwa di malam hari ini ada sekitar 180.000 kendaraan dari arah Kota Bandung dan juga Trans Jawa yang akan tiba untuk menuju ke Jabodetabek. Dan informasinya, one way sendiri ini sudah mulai diberlakukan sejak kemarin malam, mulai dari kilometer 414 hingga kilometer 70. Kemudian kontraflow ini dari kilometer 70 hingga 36. Dan tadi disampaikan juga oleh Humas Jasa Marga Fariza bahwa pada pukul 6 pagi hingga 2 siang terjadi peningkatan arus kendaraan hingga 118% bila dibandingkan dengan hari normal biasanya. Dan saat ini pemirsa, kita sudah terhubung bersama dengan jurnalis Metro TV Nadia Ayu Soraya langsung dari gerbang tol Cikampek Utama Cikatama. Selamat malam Nadia. Selamat malam Nadia. Nadia, Anda bisa menjelaskan saat ini kondisi untuk di gerbang tol Cikatama kondisinya seperti apa? Apakah masih mengalami kepadatan arus lalu lintas untuk menuju ke Jabodetabek? Selamat malam Andro dan juga pemirsa. Mendekati pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini adalah visual yang dapat kami sampaikan terkini dari gerbang tol Cikampek Utama. Kepadatan ini terjadi dari kilometer 85 tol Cikoko Palimanan hingga ke kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Saat ini berdasarkan pantauan dari PT Jasa Marga terjadi peningkatan volume kepadatan sejak tadi pagi hingga saat ini saya mengabarkan di pukul 23.00 ada lebih dari 61.000 kendaraan yang telah melintas dari Trans Jawa menuju ke Jabodetabek. Saat ini pihak kepolisian juga tengah memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas, yakni diantaranya ada one way dan juga kontraflow. Untuk one way diterapkan dari kilometer 442 tol Bawean hingga ke kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Dan dilanjutkan hingga ke kilometer 72 tol Cipali. Sedangkan untuk sistem one way atau maksud saya kontraflow ini diterapkan dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga ke kilometer 47. Penerapan kontraflow ini diterapkan sebanyak 3 lajur dan saat ini memang tidak ada sejumlah kendaraan yang melintas dari arah Jabodetabek. Dan sedangkan untuk saat ini juga diberlakukan sistem kontraflow 1 lajur dari kilometer atau maksud saya 2 lajur dari kilometer 47 hingga ke kilometer 36. Pihak kepolisian juga terus melakukan berbagai langkah antisipasi apabila nanti dilihat terjadi penumpukan yang terus terjadi hingga malam nanti yang merupakan prediksi puncak arus balik di Lebaran 2024 ini. Nantinya akan diberlakukan sistem one way secara keseluruhan, secara lanjutan begitu hingga ke kilometer 47. Saat ini juga telah dibuka tol Jakarta Cikampek Selatan
guna mengurangi beban dari kilometer 66. Karena memang hingga saat ini kemacetan atau kepadatan ini masih terus terjadi hingga ke kilometer 47. Dan terdapat beberapa simpul kepadatan di tol Jakarta Cikampek, diantaranya adalah di kilometer 68 yang menjadi pertemuan antara kendaraan dari arah Bandung dan juga dari arah Cikampek Utama begitu, atau di persimpangan Purbalenyi. Dan selain itu, untuk titik kepadatan lainnya adalah di rest area, seperti di rest area 57 dan juga rest area 67. Saat ini masih banyak kita lihat memang sejumlah kendaraan yang berhenti di bahu jalan. Hal ini pun menjadi perhatian dari Kapolri Listio Sigit Prabowo bahwa dalam kunjungannya atau pantauannya tadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan juga Menteri PMK Muhadjir Effendi, terlihat juga ada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama dengan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan dan jajaran direksi PT Jasa Marga. Mereka pun mengatakan berdasarkan pantauan memang terdapat peningkatan 18% di masa arus mudik atau maksud saya masa arus balik Lebaran 2024 apabila dibandingkan dengan 2023. Di samping itu dari Menko PMK juga menyampaikan untuk saat ini ada kebijakan WFA atau work from home untuk bagi ASN begitu terhitung mulai besok di tanggal 16 hingga 17 April 2024. Maka diharapkan kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh para ASN begitu untuk mungkin melakukan perjalanannya balik bisa di tanggal 17 ataupun 19 April lantaran dari PT Jasa Marga ini menyediakan potongan tarif tol mencapai 20% terhitung mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di samping itu hingga saat ini berbagai rekayasa lalu lintas juga terus dilakukan dan berbagai evaluasi juga sedang diterapkan oleh pihak kepolisian, diantaranya apabila kita mengacu dari pernyataan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan, hingga saat ini diterapkan safety cars begitu dan adanya pengawalan 24 jam dari pihak kepolisian dan juga sinergi dengan PT Jasa Marga, dan hal tersebut bisa kita lihat memang di sejumlah titik kontraflow yang diterapkan seperti di 70 gerbang tol Cikampek Utama, 66, 47 dan juga di kilometer 36. Dan hingga saat ini juga dilakukan penanganan yang lebih cepat apabila nanti terjadi kecelakaan serupa begitu yang terjadi seperti di kilometer 58. Salah satunya adalah kemarin sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat terjadi kecelakaan beruntun begitu dan menewaskan 1 orang, dan hal ini langsung ditangani oleh cepat oleh pihak kepolisian dan juga PT Jasa Marga. Di samping itu juga adanya penambahan pembatas antara jalur kontraflow dengan jalur reguler begitu, diberikan kon berwarna oranye dan juga adanya water barrier. Andro. Baik, terima kasih Nadia Ayu Soraya melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Nanti kami akan kembali ke Anda dengan informasi terbaru dari gerbang tol Cikatama. Terima kasih Nadia, selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, selain itu Pelabuhan Bakauheni hari ini masih dipadati oleh masyarakat yang akan melakukan penyeberangan dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Fadila Syafrina langsung dari Pelabuhan Bakauheni. Selamat malam Fadila. Fadila, bisa Anda gambarkan bagaimana pantauan arus balik di sana di malam hari ini? Ya, selamat malam Andro. Untuk pantauan arus balik di Pelabuhan Bakauheni, ini benar sekali apa yang Anda sampaikan tadi, ini sudah mulai dipadati oleh masyarakat yang ingin melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Pelabuhan Merak. Nah, kepadatan ini memang sudah terjadi sejak sore hari. Ini memang karena mayoritas masyarakat ini memilih untuk melakukan penyeberangan di malam hingga sore hari. Hal ini karena di waktu-waktu ini tidak terlalu panas, tidak seperti di siang dan juga
pagi hari. Nah, Andromeda, kalau misalnya di Pelabuhan Bakaheni ini sebenarnya puncak arus baliknya ini sudah terjadi pada hari Sabtu dan Minggu atau di H+3 dan juga H+4 pasca Hari Raya Idul Fitri kemarin. Nah, untuk hari ini kami melihat memang belum ada kepadatan yang terlalu berlebihan, kemudian juga arus lalu lintasnya ini masih termasuk ramai lancar. Dari tadi memang sudah ada antrian, baik di dermaga eksekutif maupun juga dermaga reguler, tapi ini sangat jauh lebih lengang dibandingkan pada hari Minggu kemarin, di mana memang antrian ini bukan hanya di dermaga, tapi juga sampai ke gerbang dari Pelabuhan Bakaheni. Bahkan dari gerbang ini masih mengular sampai pintu tol Bakaheni. Nah, Andromeda, kalau kita bicara soal data pada masa puncak arus balik tertinggi kemarin atau pada Minggu 14 April 2024 ini ada sebanyak 189.000 penumpang yang melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakaheni menuju ke Merak. Sementara untuk kendaraannya ini ada lebih dari 39.000. Untuk data terbaru hari ini yang dirilis oleh PT ASDP Bakaheni, ini pada hari ini ada sebanyak 89.000 penumpang yang melakukan penyeberangan dari Bakaheni menuju ke Merak, dan juga untuk kendaraannya ini ada sekitar 19.000 kendaraan. Nah, ini memang sesuai prediksi dari PT ASDP menyampaikan bahwa kemungkinan memang pada hari ini, yaitu di hari terakhir masa cuti Lebaran, ini volume dari penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang ini masih akan tinggi, tetapi tidak setinggi pada masa puncak arus balik pada hari Minggu kemarin. Nah, kalau kita berkaca pada hari-hari sebelumnya, Andromeda, memang kalau di Pelabuhan Bakaheni ini biasanya kepadatan atau ketersendatan kendaraan ini tidak pernah berlangsung lama. Bahkan di hari Minggu kemarin ini ketika antrian ini sudah mengular hingga ke gerbang tol Bakaheni, ini kepadatan hanya terjadi sekitar 1 hingga 2 jam, kemudian bisa terurai kembali. Nah, kalau berkaca dari waktu mudik kemarin, ini memang sempat terjadi ketersendatan dan juga kepadatan yang cukup parah di Pelabuhan Merak, sehingga di arus balik ini Pelabuhan Bakaheni ini mempersiapkan berbagai mitigasi yang disiapkan juga oleh stakeholder gabungan untuk mencegah kejadian ini terulang lagi di masa puncak arus balik 2024. Yang pertama, Andromeda, ini banyak digarisbawahi, ini adalah lambatnya rotasi kapal. Lambatnya rotasi kapal ini dinilai menjadi alasan kenapa pada waktu puncak arus mudik ini terjadi kepadatan yang parah di pelabuhan. Nah, pada masa arus balik ini, rotasi kapal ini dipercepat sehingga maksimal kapal ini harus melakukan rotasi dan juga bongkar muat adalah 45 menit. Serta SPB atau surat perintah berlayarnya ini maksimal harus dikeluarkan 5 menit. Karena ini bisa cepat, kalau rotasi kapalnya ini cepat, ini dapat mengurai kepadatan di Pelabuhan Bakaheni. Nah, selain itu juga untuk memecah kepadatan di Pelabuhan Bakaheni ini juga disiapkan pelabuhan lain yang dapat jadi referensi bagi masyarakat ada di Bandar Lampung. Ini adalah Pelabuhan Panjang. Pelabuhan Panjang ini setiap harinya melakukan 3 trip dari Pelabuhan Panjang menuju ke Ciwandan. Nah, ini waktu-waktu keberangkatannya Andromeda adalah pada pukul 12, kemudian pada pukul 14, pada pukul 16. Memang masyarakat ini dihimbau untuk melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Panjang karena memang kalau dari Lampung atau Bandar Lampung, ini Pelabuhan Panjang ini jaraknya lebih dekat ketimbang ke Pelabuhan Bakaheni. Demikian yang dapat kami sampaikan, Andromeda. Untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio. Fadila, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa sejauh ini dari pihak ASDP data yang diterima ada 89.000 kendaraan begitu, dan mayoritas ini adalah pemotor begitu untuk kendaraan roda 2. Bagaimana Anda melihat untuk situasi cuaca di hari ini? Apakah ini aman begitu untuk para pengendara yang masih akan kembali begitu ke kota asalnya atau bagaimana? Ya, Andromeda, untuk kendaraan roda 2 ini memang cukup banyak di Pelabuhan Bakaheni yang melakukan penyeberangan di sini. Untuk cuaca sendiri dari pihak ASDP ini sudah menyebutkan bahwa mereka ini memiliki tim di Pelabuhan Bakaheni yang memonitor cuaca selama 24 jam. Dan kalau kita lihat dari
prediksi BMKG memang sampai akhir masa puncak arus balik atau pada hari esok ini mayoritas kemungkinan atau maksud kami kemungkinan di Lampung Selatan ini hanya akan terjadi hujan ringan. Tapi tentunya dari pihak ASDP ini memastikan bahwa akan terus melakukan monitoring terkait dengan cuaca dengan BMKG. Kalau ditanya pada hari ini, cuaca ini masih terlihat terang dari tadi pagi. Ini kami tidak merasakan adanya hujan deras yang terlalu parah dan dapat menghentikan atau mengganggu jalannya pelayaran dari Pelabuhan Bakaheni menuju ke Pelabuhan Merak. Andromeda. Baik, terima kasih Fadila Syafrina melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakaheni. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, untuk mengetahui arus balik di Pelabuhan Merak, Banten, saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Satrio Adi. Selamat malam, Satrio. Satrio, bisa Anda gambarkan dan juga jelaskan hingga malam hari ini bagaimana situasi di sana? Apakah masih terjadi adanya kepadatan arus lalu lintas? Baik Andro, memang di Pelabuhan Merak Cilegon Banten ini sejatinya puncak arus balik telah diprediksi terjadi pada hari Sabtu dan hari Minggu kemarin atau tepatnya tanggal 13 dan juga tanggal 14 April 2024. Namun hingga saat ini masih banyak pemudik yang melakukan perjalanan pulang atau menyeberang dari Bakaheni atau dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Merak ini. Tadi kami juga memantau kesediaan tiket melalui aplikasi Verizi, di mana tiket untuk golongan 2 yaitu pengguna sepeda motor dan golongan 4A yaitu pengguna mobil untuk hari ini dan juga besok sudah terjual habis. Dan Polda Banten juga mencatat bahwa masih ada sekitar 91.000 unit kendaraan yang belum kembali dari Bakaheni menuju ke Pelabuhan Merak. Sebelumnya pihak Polda Banten juga telah mencatat mulai selama arus balik baru ada sekitar 168.000 kendaraan yang sudah kembali dari Sumatera menuju ke Jawa. Jika dibandingkan dengan arus mudik, total kendaraan yang berangkat dari Jawa menuju ke Sumatera ini ada 259.000 unit. Ini artinya ada selisih sekitar 91.000 unit kendaraan yang belum kembali dari Bakaheni ke Pulau Jawa. Ini artinya akan ada gelombang-gelombang kepulangan lagi setelah puncak arus balik yang terjadi pada hari Sabtu dan juga hari Minggu kemarin. Dan untuk flow atau arus lalu lintas kapal di Pelabuhan Merak ini juga cenderung lancar dan kondusif, di mana setidaknya ada kapal yang tiba setidaknya selama 1 jam ini kapal tiba di Pelabuhan Merak untuk bersandar dan melakukan bongkar muat. Untuk bongkar muat sendiri juga tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama, hanya sekitar 30 menit kapal dapat menurunkan kendaraan, menurunkan penumpang dan kembali menaikkan kendaraan dan juga menaikkan penumpang. Dan untuk di dermaga 5 dan dermaga 7 ini diprioritaskan untuk pengguna sepeda motor, dan meskipun sempat terjadi kepadatan pada malam hari tadi dan hingga dini hari tadi, namun hingga saat ini kepadatan ini mulai terurai di dermaga 5 dan di dermaga 7 karena kepolisian juga memberlakukan rekayasa lalu lintas, di mana pengguna atau pemudik yang menggunakan sepeda motor ini diarahkan melalui jalur arteri di Cikuasa bawah menuju ke Cilegon, dan nanti di Sarangkota akan dikawal oleh petugas kepolisian. Nanti petugas kepolisian juga akan mengawal pemudik yang menggunakan sepeda motor hingga ke perbatasan Tangerang. Dari perbatasan Tangerang barulah petugas kepolisian melepas perjalanan pemudik yang menggunakan sepeda motor ke rumahnya masing-masing, sehingga kepadatan pada puncak arus balik ini tidak sepadat atau seramai pada saat puncak arus mudik di H- Lebaran. Pihak ASDP juga telah memperkirakan hal ini, di mana ASDP memprediksi bahwa kepulangan masyarakat ini akan melalui beberapa fase, diantaranya adalah fase kepulangan ASN, kemudian fase kepulangan karyawan swasta, dan juga fase kepulangan anak sekolah, sehingga waktu kepulangan masyarakat ini lebih terpecah, lebih mengalir, dan juga terpisah sehingga tidak terjadi penumpukan yang begitu berarti di Pelabuhan Merak ini. Kemudian selain rekayasa lalu lintas, sejumlah langkah antisipasi dilakukan, antara lain adalah menambah jumlah kapal yang dioperasikan dari sebelumnya 131 menjadi 146 trip. Adapun kapal yang dioperasikan ini merupakan kapal-kapal bermuatan besar yang dapat menampung kurang lebih 150 unit kendaraan. Dan untuk menghindari
tiket yang hangus seperti yang telah terjadi pada beberapa hari lalu di arus mudik di H- Lebaran, maka pihak SDP memberlakukan tiket yang berlaku sampai 24 jam ke depan. Jadi nanti para pemudik jika memesan tiket untuk berangkat pukul 4, maka tiket tersebut akan berlaku hingga pukul 4 besok harinya, sehingga pemudik tidak perlu khawatir jika suatu waktu terjadi kemacetan dan tidak dapat tiba di pelabuhan ini secara tepat waktu. Dan tentu bagi Anda pemirsa yang telah melakukan perjalanan pulang pada hari ini diimbau untuk selalu berhati-hati, menjaga kesiapan fisik Anda, menjaga kesiapan kendaraan Anda agar pulang ke rumah dengan selamat. Demikian, Andro. Baik, Satrio, tadi Anda menjelaskan bahwa saat ini masih ada 91.000 kendaraan yang belum kembali begitu ke Jawa. Bisa Anda gambarkan di malam hari ini bagaimana situasi untuk para pemudik motor? Karena tadi Anda sempat menyampaikan bahwa di dermaga 5 dan juga dermaga 7 ini sudah mulai terurai. Apakah di pukul 23.19 ini masih ada pemudik motor yang akan kembali ke Pulau Jawa? Baik, Andro, tadi kami sempat memantau dari pelabuhan eksekutif ke arah pelabuhan reguler, di mana di pelabuhan reguler ini merupakan dermaga 5 dan dermaga 7. Sekitar jam 10 kami memantau bahwa kendaraan motor yang turun dari kapal ini mulai sedikit angkanya dibandingkan dengan tadi malam. Dan memang saat mereka turun dari kapal ini langsung dikawal oleh petugas kepolisian untuk laju ke jalur Cikuasa bawah. Dan nantinya juga petugas kepolisian akan memberikan fasilitas di Serang Kota untuk para pemudik yang menggunakan sepeda motor ini untuk beristirahat, untuk makan, untuk minum, dan juga melakukan ibadah. Sehingga untuk malam ini pemudik yang menggunakan sepeda motor yang turun di Pelabuhan Merak ini sudah mulai terurai dan tidak terjadi kepadatan seperti malam hari tadi. Dan ini juga di Pelabuhan Eksekutif Merak, di dermaga Eksekutif Merak ini ada juga beberapa pemudik yang melakukan perjalanan pulang dari Jawa menuju ke Sumatera, karena di dermaga eksekutif ini kendaraan didominasi oleh nomor plat yang berasal dari Sumatera seperti BG, BK, BD, dan lain-lain. Namun jumlah atau volume kendaraan yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera ini tidak sebanyak dari Sumatera ke Pulau Jawa. Andro. Baik, Satrio, singkat saja Satrio. Tadi Anda sempat menyampaikan bahwa 91.000 kendaraan ini belum akan kembali begitu. Kapan diprediksikan ini akan kembali ke Pulau Jawa begitu? Baik, Andro, tadi Kapolda Banten juga pihaknya memprediksi bahwa gelombang puncak arus balik kedua akan terjadi di Pelabuhan Merak ini pada akhir pekan ini, yaitu pada Sabtu dan juga hari Minggu besok. Andro. Lihat semuanya bekerja dengan optimal dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan bahwa sampai dengan hari ini walaupun jumlah yang mudik dan yang balik jauh lebih tinggi, namun sampai saat ini semuanya masih bisa kita kelola dengan baik. Tadi dilaporkan oleh Dirut Jasa Marga bahwa di hari ini H+3 dan H+2 dari sisi pengelolaan yang ada jumlah yang balik ini termonitor bisa terurai dengan adanya keputusan WFH. Nanti malam adalah puncak dari arus balik dan harapan kita semua siap untuk memberikan pelayanan sehingga potensi kenaikan tadi sudah diprediksi sekitar 18% dari tahun 2023 dan ini mau tidak mau menjadi PR dan kita tentunya mengimbau karena Pak Menko PMK juga sudah mengeluarkan kebijakan untuk WFH dan juga dari Dirjen Direktur Jasa Marga mengeluarkan kebijakan untuk
memberikan insentif tambahan untuk mengurangi harga tiket. Mudah-mudahan apabila memang tidak harus malam ini, bisa memilih di hari berikutnya, di 2 hari yang sudah diberikan. Ini untuk membantu mengurai. Namun demikian, apabila jalur tol tetap penuh, maka kami mempersiapkan jalur arteri untuk menjadi alternatif di titik-titik tertentu. Nanti akan kita buka untuk memberikan ruang apabila nanti terjadi kepadatan dan kemudian lalu lintas tidak bisa bergerak atau stuck, maka kita akan buka untuk masuk jalur arteri untuk beberapa waktu. Ini bagian dari upaya yang akan kita lakukan dan mudah-mudahan masyarakat bisa memahami ini. Kebijakan terkait dengan one way, kemudian kontraflow, tetap akan kita laksanakan, termasuk juga pengalihan arus di jalur arteri juga tetap akan kita laksanakan. Ini mohon juga masyarakat bisa memaklumi karena memang itu harus kita lakukan agar baik yang akan melaksanakan yang akan melaksanakan kegiatan di jalur wisata semuanya bisa terlayani. Dan di penyeberangan ASDP ini pun juga kita tetap memberikan pelayanan maksimal arus balik yang akan kembali melalui jalur Bakahuni ke Merak. Ini juga sudah mulai terjadi peningkatan. Namun harapan kita semuanya bisa terlayani dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada seluruh jajaran, pada seluruh anggota, stakeholder terkait yang sudah bekerja keras, dan juga teman-teman media yang telah meliput dan saya yakin selalu ada di jalan walaupun sedang melaksanakan Hari Raya. Jadi kali ini saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri pada rekan-rekan semua. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan kali ini bisa memberikan hasil yang optimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, untuk mengetahui arus balik di sekitar Simpang Pemuda Cirebon, kita saat ini sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Bernardine Mario. Selamat malam Bernardine, bisa Anda gambarkan hingga malam hari ini di Simpang Pemuda Cirebon situasinya seperti apa? Apakah masih terjadi adanya kepadatan arus lalu lintas? Ya, Andro dan juga pemirsa, pada malam hari ini untuk peningkatan jumlah pemudik yang akan melaksanakan arus balik menuju ke Jakarta terus mengalami peningkatan. Dimana kalau dapat dilihat saat ini di Simpang Pemuda jalur arteri Pantura Cirebon, kendaraan yang baru saja berhenti menunggu lampu merah sudah mulai bergerak kembali untuk menuju ke Simpang Palimanan Kabupaten Cirebon untuk nanti masuk ke jalur Pantura Indramayu dan akhirnya nanti menuju ke Jakarta. Memang sejak siang tadi maksud kami, jumlah kendaraan sepeda motor maupun mobil ini terus meningkat secara signifikan. Sebelumnya diprediksi lonjakan ataupun puncak arus balik libur Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah di jalur arteri Pantura ini terjadi hanya sampai pada tanggal 14 April yang lalu. Namun, berdasarkan data yang kami terima, rupanya puncak arus mudik di jalur arteri Pantura ini terjadi sampai dengan malam hari ini. Di mana untuk kendaraan sepeda motor tercatat sudah ada 75.000 kendaraan sepeda motor yang melakukan perjalanan balik dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Sedangkan untuk mobil yang melintas di jalur arteri Pantura Cirebon dan akan menuju Jakarta ini sudah tercatat ada 15.000. Di mana untuk mobil yang melalui jalur Simpang Pemuda Kota Cirebon nanti ini akan bertolak menuju ke Tol Plumbon ataupun menuju ke Tol Palimanan sampai nanti akhirnya mereka akan melaju menuju ke wilayah Bandung dan juga Jabodetabek. Sedangkan untuk hari ini pemandangannya agak sedikit berbeda, Andro dan juga pemirsa. Untuk yang mengarah ke Jakarta ini kami juga melihat sudah mulai banyak truk dan juga kontainer pengangkut barang. Sedangkan kami juga ingin menginformasikan di layar kaca Anda saat ini adalah salah satu pemandangan bagaimana situasi dari arah Jakarta yang akan bertolak ke Jawa Tengah, di mana memang untuk dari arah Jakarta yang akan menuju ke Jawa Tengah ini didominasi
oleh bis dan juga kendaraan roda 4. Hal ini dikarenakan bis dan kendaraan roda 4 yang masuk di jalur tol menuju ke Jawa Tengah ini harus keluar dan harus melewati jalur Pantura akibat dari rekayasa lalu lintas one way yang telah diterapkan oleh pemerintah sejak hari Sabtu yang lalu. Dan kebanyakan bis yang melintas di jalur arteri kota Cirebon ini adalah bis-bis kosong yang mungkin akan mengangkut penumpang di terminal kota Cirebon ataupun di terminal-terminal di daerah Jawa Tengah. Sehingga memang kalau kami lihat ini adalah bis-bis berplat nomor B dan nanti akan siap untuk membawa kembali para pemudik yang kemarin melakukan kegiatan mudik menggunakan transportasi umum. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 ataupun mobil pribadi ini kami pantau ini adalah kendaraan-kendaraan pribadi dengan nomor plat G yang berasal dari kota Pekalongan, kemudian ada Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, dan juga Kabupaten Brebes. Selain mobil dengan plat G, kami juga melihat ada juga mobil-mobil dengan plat H yang berasal dari daerah Semarang dan Salatiga, serta ada juga mobil dengan plat K yang berasal dari Kabupaten Kudus, Jepara, Rembang, hingga Blora. Dan memang mereka akan melalui jalur Pantura ini untuk nanti bisa sampai ke beberapa wilayah di Jawa Tengah. Dan mengingat hari ini diprediksi adalah menjadi puncak terakhir dari pergerakan arus balik libur Lebaran 1445 Hijriah, pemerintah terus memastikan bahwa pengamanan di sepanjang jalur arteri Pantura ini dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga para pemudik yang akan melakukan arus balik menuju ke arah Jakarta ini dapat merasa aman dan juga nyaman. Dari pantauan kami di Simpang Pemuda, petugas gabungan dari Polri, TNI, Dishub, Satpol PP dan juga petugas kesehatan selalu berjaga 24 jam. Kalau kemarin kami melihat memang banyak sekali petugas yang turun ke jalanan dan memberikan aba-aba bagi mereka untuk berjalan. Kali ini mereka lebih banyak standby di sekitar pos pengamanan saja untuk memberikan bantuan. Seperti salah satunya di mobil di belakang saya ini, saat ini sedang ada trouble dan saat ini sedang dibantu oleh petugas. Andro. Baik, Bernardin, tadi Anda menyampaikan bahwa di malam hari ini 75.000 kendaraan, baik itu sepeda motor yang kembali untuk dari Jawa Tengah ke Jakarta. Kemudian 15.000 untuk kendaraan roda 4. Bila Anda bandingkan begitu, antara 14 April yang lalu, kemudian di malam hari ini, apa yang membedakan? Apakah kepadatan ini lebih padat di malam hari ini atau malam hari kemarin? Memang meski jumlahnya pada malam hari ini sudah mencapai 75.000 untuk sepeda motor dan mobil mencapai angka 15.000. Angka ini hanya selisih sedikit saja dengan tanggal 14 yang lalu. Di mana untuk tanggal 14 yang lalu dari data yang kami peroleh dari Dishub Kabupaten Cirebon, kemarin malam angkanya mencapai 82.000. Hanya selisih sedikit, hanya selisih 7.000. Sehingga hari ini pun dipastikan menjadi puncak arus balik seperti yang saya sudah katakan sebelumnya. Dan para pengendara ini memang sengaja memilih perjalanan arus balik pada waktu sore sejak pukul 3 dan sampai nanti menjelang dini hari nanti. Mengingat memang cuacanya tidak panas. Kalau mereka melakukan perjalanan siang hari, khususnya mereka yang membawa penumpang, ini tentu cuaca sangat panas dan membuat mereka lebih cepat kelelahan. Terlebih mereka yang melakukan perjalanan balik menuju ke Jakarta ini sering sekali membawa barang bawaan yang lebih daripada ketika melakukan perjalanan mudik. Hal ini dikarenakan memang mereka tentu membawa oleh-oleh untuk keluarga ataupun kerabat mereka di daerah asal mereka. Selain itu juga Andro, memang kalau dari situasi yang dapat dilihat saat ini untuk yang menuju ke Jawa Tengah, menuju ke Jakarta melalui Simpang Pemuda memang situasinya ramai lancar. Namun nanti di depan mereka tentu akan sedikit harus mengantri lagi. Mengingat di depan ini ada Simpang Kedaung yang merupakan titik pertemuan antara jalur arteri kota Cirebon dengan jalur pesisir. Kemudian nanti sampai dari Simpang Kedaung menuju ke Simpang Palimanan juga nanti mereka harus mengantri. Mengingat di Simpang Palimanan merupakan titik pertemuan antara kendaraan-kendaraan yang berasal dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta dan Bandung, juga kendaraan yang berasal dari Bandung dan menuju ke kota Cirebon. Sehingga tadi sebelum kami berada di Simpang Pemuda, dari pantauan kami memang di Simpang Palimanan ini tetap dilakukan rekayasa lalu lintas berupa pengaturan manual. Di mana untuk kendaraan yang berasal dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta ini lebih diprioritaskan waktu
untuk bisa jalan masuk ke jalur Pantura Indramayu, sehingga untuk kendaraan dari Bandung menuju Cirebon ini waktu melintas di Simpang Palimanan hanya sedikit. Mengingat juga situasi ataupun volume kendaraan yang dari Bandung menuju Cirebon ini lebih sedikit daripada yang dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Andro. Baik, terima kasih Bernardin Mario melaporkan langsung dari Simpang Pemuda Cirebon. Selamat kembali bertugas, Bernardin. Dan pemirsa, untuk mengetahui arus balik di pintu tol Merak, Banten, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor Metro TV, Sefrinal. Halo, selamat malam Sefrinal. Sefrinal, bisa Anda jelaskan hingga malam hari ini bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana? Apakah masih terjadi adanya kepadatan? Ya, selamat malam Andro, betul sekali Andro. Hingga saat ini kondisi Pelabuhan Merak untuk arus balik masih terjadi kepadatan di Pelabuhan Merak, yang mana kondisi pelabuhan masih dipadati oleh pemudik arus balik yang baru saja turun dari kapal feri yang tiba di Pelabuhan Merak. Dan kondisi saat ini masih terpantau padat oleh kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke Pulau Sumatera. Data sementara ya Andro dapat kami informasikan untuk pemudik roda 4 atau pemudik mobil pribadi mulai dari tanggal 12 sampai tanggal 14 tercatat untuk masuk ke Jakarta atau masuk pintu tol Merak sendiri sebanyak 49.233 unit, dan data sementara untuk hari ini sebanyak 25.000 kendaraan yang sudah masuk pintu tol Merak atau menuju Jakarta dan kota sekitarnya. Jadi dari tanggal 12 sampai tanggal 15 ini diperkirakan kendaraan yang sudah masuk ke Jakarta sekitar 75 unit kendaraan yang baru saja arus balik yang terjadi di Pelabuhan Merak sendiri. Dan saat ini kondisi Pelabuhan Merak masih terjadi kepadatan dua arah, yang mana dari arah Merak maupun dari arah Bakauheni. Dan pantauan kami di lokasi di pelabuhan untuk pelabuhan eksekutif juga masih terjadi kepadatan, namun hanya antrian kendaraan yang menunggu giliran naik kapal. Begitu juga dengan pelabuhan reguler, baik dermaga 1, 2, dan 3 juga terpantau padat oleh bus, kendaraan pribadi, dan truk ekspedisi yang sudah mulai masuk ke Pelabuhan Merak sendiri. Selain itu juga dapat kita informasikan Andro, karena kondisi Pelabuhan Bakauheni Lampung masih padat. Untuk dermaga 4, 5, dan 7 memang tidak dilakukan pemuatan di Pelabuhan Merak sendiri. Kapal yang baru saja datang langsung melakukan bongkar muat dan kembali kosong ke Pelabuhan Bakauheni. Dan untuk sepeda motor sendiri memang untuk dermaga 5 dan dermaga 7 diprioritaskan untuk sepeda motor. Dan juga untuk pemudik sepeda motor juga mendapat perlakuan khusus dari pihak kepolisian, yaitu mendapatkan pengawalan dari Pelabuhan Merak menuju kota tujuan para pemudik sendiri. Dan mulai dari kota Cilegon, dari Pelabuhan Merak menuju kota Cilegon, dan Cilegon sambung lagi pengawalan dengan Polres Kota Merak. Dan kondisi Pelabuhan Ciwandan juga digunakan untuk pemudik motor. Safrinal, kembali ke studio. Baik, bila Anda lihat begitu, tadi Anda menyampaikan bahwa per malam hari ini ada 25.000 kendaraan yang masuk ke Jakarta. Bila Anda bandingkan begitu dengan tanggal 14 April, kemudian juga 13 April, apakah ada perubahan ataupun juga perbedaan data yang Anda sampaikan di malam hari ini 25.000? Apakah ini merupakan angka yang tertinggi bila dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya? Ya, Andro, dapat kami informasikan kembali total kendaraan yang sudah masuk ke Pulau Jawa melalui pintu Pelabuhan Merak sekitar 75.000 unit kendaraan. Jika dibandingkan dengan hari kemarin, dengan hari ini, memang hari ini merupakan terjadi peningkatan yang cukup tinggi, karena memang puncak arus balik ini sudah terjadi pada hari kemarin dan pada hari ini. Andro. Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV. Lonjakan kendaraan arus balik Lebaran di ruas tol Jakarta Cikampek hingga Senin malam masih terpantau padat.
Meningkatnya volume kendaraan para pemudik yang hendak kembali ke Jakarta diprediksikan akan terus terjadi hingga Selasa dini hari. Puluhan ribu pemudik dari arah tol Cipali dan tol Cipularang untuk menuju ke Jakarta terus memadati ruas tol Jakarta Cikampek pada Senin malam. Kendaraan pemudik memadati seluruh jalur arah Jakarta, baik di jalur utama maupun di jalur kontraflow. Situasi ini terpantau di kilometer 55 Karawang, Jawa Barat. Kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jamnya. Di beberapa titik, kendaraan para pemudik bahkan mengular panjang karena banyaknya pengendara yang berhenti di pinggir jalan untuk sekedar beristirahat ataupun karena kehabisan bahan bakar. Selain itu, truk besar bermuatan berat pun terlihat melintas di jalur tol Jakarta Cikampek. Sementara itu, petugas telah memberlakukan sistem buka tutup di rest area untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan. Diprediksi, kepadatan kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek akan terus terjadi hingga Selasa dini hari. Diberlakukan kembali sistem one way dari kawasan Limbangan, Kabupaten Garut, arus lalu lintas di lingkar Cikaledong Nagrek menuju arah Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin malam mengalami kepadatan. Satlantas Polres Garut dan Polresta Bandung kembali melakukan penguraian kepadatan arus balik di kawasan Limbangan menuju Nagrek dengan memberlakukan sistem satu arah atau sistem one way. Akibatnya, arus lalu lintas di lingkar luar Cikaledong hingga Citaman Cicalengka menuju arah Cileunyi mengalami kepadatan. Arus lalu lintas terpantau padat merayap, namun kendaraan masih bisa melaju dengan kecepatan 30 km per jam. Setelah polisi memberlakukan kontraflow hingga Citaman Cicalengka. Selain disebabkan oleh sistem satu arah atau sistem one way, kepadatan disebabkan oleh penyempitan lajur dan banyak pengendara yang beristirahat di pinggir jalan. Selain itu juga banyaknya pengendara istirahat di abu jalan serta membeli oleh-oleh di kawasan lingkar Cikaledong Nagrek. Sementara itu kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cileunyi dan jalur arteri Bandung pada Senin malam terpantau ramai lancar. Dan pemirsa, untuk mengetahui arus balik di stasiun Pasar Senen, saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Andre Septian. Selamat malam Andre. Anda bisa Anda jelaskan hingga malam hari ini apakah masih terjadi adanya jumlah pemudik di Pasar Senen? Ya, selamat malam Andro dan juga pemirsa. Untuk hari ini menjadi puncak tertinggi masa arus balik Lebaran 2024 untuk pengguna yang merupakan pemudik menggunakan moda transportasi jasa kereta api. Di mana pada hari ini terdapat 48.000 lebih pemudik yang telah sampai di stasiun Pasar Senen maupun di stasiun-stasiun lainnya di wilayah Daop 1 Jakarta. Di mana sekitar 20 menit yang lalu tadi merupakan kedatangan terakhir pemudik yang berasal dari wilayah Kutowarjo, Purworejo, merupakan pemudik-pemudik yang juga membawa kendaraan sepeda motornya atau merupakan pemudik motor gratis seperti itu Andro dan juga pemirsa. Di mana untuk visual terkini yang bisa kami sampaikan inilah sisa-sisa dari pemudik yang baru saja tiba sekitar 20 menit yang lalu merupakan pemudik dari Kutowarjo, Purworejo. Sementara itu untuk hari ini Andro dan juga pemirsa merupakan puncak tertinggi setelah kemarin pada 14 April yang mencapai 47.000, justru hari ini meningkat sekitar 1.000 penumpang menjadi 48.000 dan menjadi puncak tertinggi masa arus balik Lebaran menggunakan jasa transportasi kereta api. Di mana 48.000 penumpang ataupun pemudik tersebut merupakan
18.000 sampai 19.000 diantaranya pemudik yang turun di stasiun Pasar Senen, kemudian 15.000 diantaranya di stasiun Gambir, kemudian 5.600 di stasiun Bekasi, lalu sisanya merupakan pemudik yang turun di stasiun Jatinegara, Cikampek, Karawang maupun Jakarta Kota. Sehingga memang untuk arus ataupun flow kedatangan para pemudik di setiap stasiun ini cukup terdistribusi dengan baik, sehingga tidak ada penumpukan yang begitu banyak di stasiun-stasiun tersebut, Andro dan juga pemirsa. Namun memang untuk dikatakan bahwa jumlah para kedatangan pemudik ini meningkat sebanyak 2 kali lipat dibandingkan jika masa normal. Nah, untuk jam-jam favorit tadi memang sudah terlewati, Andro dan juga pemirsa. Untuk kedatangan puncaknya ini berada di sekitar pukul 7 hingga pukul 10 malam. Memang untuk dari wilayah mana saja jika kita bisa katakan cukup terdistribusi juga. Untuk wilayah masing-masing ini cukup bervariatif, yang merupakan tujuan pemudik kemarin ada dari kota Yogyakarta, kemudian Malang, Surabaya, dan juga di wilayah yang jarak pendek seperti Bandung, hingga yang paling jauh juga di Surabaya misalnya, seperti itu Andro dan juga pemirsa. Memang untuk kedatangan di masa arus balik ini tertinggi pada tanggal 13 hingga 17 April nantinya, di mana memang sudah terpetakan sebanyak 40.000 hingga 47.000 penumpang setiap harinya akan kembali ke wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Untuk puncaknya pada tanggal 14 hingga 15 hari ini, Andro dan juga pemirsa, yang menjadi favorit dipilih karena memang sebelum hari terakhir masa cuti bersama ini habis atau tanggal 16 besok, sehingga jam-jam tersebut tanggal-tanggal tersebut dipilih untuk memilih agar para pemudik nantinya juga bisa beristirahat. Kemudian informasi lainnya, Andro dan juga pemirsa, tak hanya untuk arus kedatangan, namun juga para pemudik yang baru akan berangkat justru ke wilayah Pulau Jawa di Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur ini masih terpantau kepadatannya di stasiun Pasar Senen maupun stasiun Gambir, di mana untuk hari ini saja terdapat 34.000 penumpang yang telah berangkat dari stasiun Pasar Senen sebanyak sekitar 21.500, kemudian sisanya berada di stasiun Gambir. Nah, jumlah ini juga cukup sebanding dengan angka kedatangan yang ada di stasiun-stasiun di wilayah Daob 1 Jakarta. Kemudian untuk besok tanggal 16 April juga tak kalah tingginya, Andro dan juga pemirsa, untuk kedatangan sebanyak 46.000 penumpang diprediksi akan datang untuk ke wilayah Jakarta dan sekitarnya. Andro. Baik, Andre, tadi Anda menyampaikan bahwa pada tanggal 14 April 2024 ini 47.000 yang datang ke Jakarta, kemudian di hari ini 48.000 yang datang dari luar kota Jakarta begitu. Apakah ada data untuk di hari esok? Apakah datanya ini kemungkinan sama berjumlah 47.000 sampai 48.000 atau mengalami penurunan ataupun peningkatan begitu? Ya, Andro dan juga pemirsa, memang jika kita bandingkan dengan masa pemberangkatan pada arus mudik kemarin yang mencapai 582.000, sedangkan pada masa arus balik pada tanggal 12 hingga 21 April ini tiket yang terjual baru sekitar 420.000. Memang untuk kedatangan yang di para pemudik nantinya juga diprediksi masih akan terus meningkat mulai dari besok tanggal 16 April hingga nantinya tanggal 21 April. Nah, sementara untuk besok memang sudah diprediksi sedikitnya 46.975 penumpang akan datang pada esok hari di beberapa stasiun di Daob 1 Jakarta. Namun jumlah ini tentunya masih bisa diprediksi meningkat karena sejumlah tiket dari sejumlah relasi juga masih cukup tersedia, sehingga memang diprediksi juga masih akan fluktuatif untuk perkembangan puncak arus balik di stasiun Daob 1 Jakarta. Namun sementara untuk puncak tertingginya memang pada hari ini sebanyak 48.000 lebih penumpang telah tiba dan kembali ke daerahnya masing-masing, khususnya di wilayah Jabodetabek. Sementara untuk dari tanggal 16 hingga tanggal 21 April memang masih cukup tinggi juga, perharinya masih kira-kira bisa mencapai 40.000 hingga 47.000 penumpang. Sementara demikian, Andro. Baik, Andre, tadi Anda menjelaskan bahwa 46.000 diprediksikan besok akan datang begitu ke Jakarta melalui Pasar Senen ataupun juga stasiun Gambir begitu. Untuk jam-jam favorit bagi para penumpang kereta api ini jam berapa saja, Andre? Andre.
Ya Andro, sementara Baik. berbicara mengenai arus kedatangan maupun arus yang berangkat untuk di sejumlah pemberangkatan pada besok hari ini, sejumlah pemudik juga sudah terpantau. Saat ini sedang menunggu untuk pemberangkatan besok pagi pada sekitar pukul 6 hingga pukul 7 yang biasanya ini pemberangkatan pertama itu berada di sejumlah wilayah di Jawa Tengah seperti Purworejo, kemudian Kutoarjo dan juga Solo maupun Yogyakarta. Sedangkan untuk kedatangan pertama pada besok ini terjadwal pada pukul 00.42 waktu Indonesia Barat, yaitu kereta yang akan tiba dari Malang menggunakan kereta Matarmaja. Kemudian untuk kedatangan berikutnya ini ada di stasiun Pasar Senen juga dari Yogyakarta dengan Senja Utama Yogyakarta, dan berikutnya ada di Surabaya dengan Gaya Baru Malam. Baik, terima kasih Andre Septian melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat kembali bertugas, Andre. Pemirsa, puncak arus balik wisata di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat terjadi pada Senin malam ini. Satlantas Polres Pangandaran, Polda Jawa Barat melakukan rekayasa lalu lintas, yaitu one way di jalur arteri Pangandaran, Kalipucang, Jawa Barat. Terpantau arus balik wisata dari Pangandaran, Jawa Barat mengalami peningkatan hingga mengakibatkan kepadatan kendaraan di jalur Pangandaran Kalipucang pada Senin malam. Untuk mengurai kepadatan lalu lintas, petugas Satlantas Polres Pangandaran memberlakukan sistem satu arah atau one way. Dikarenakan kepadatan kendaraan wisatawan yang keluar dari lokasi objek wisata secara bersamaan dengan volume kendaraan pun cukup tinggi. Satlantas Polres Pangandaran AKP Asep Nugraha mengatakan kepadatan kendaraan terjadi pada Senin malam, tidak seperti pada Minggu kemarin. Namun untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan, pihaknya memberlakukan rekayasa satu arah atau one way. Rekayasa satu arah atau one way dilakukan menyesuaikan dengan waktu dan volume kendaraan yang keluar juga masuk ke lokasi objek wisata. Pihaknya melakukan pemenggalan di sejumlah lokasi, di antaranya di pertigaan Pelabuhan Cikidang, Babakan, kemudian Bundaran Emplang Kalipucang, dan SPBU Banjar Raharja. Seperti apa nih Pak kemarin? Kami laksanakan rekayasa arus lalu lintas, yaitu dengan melaksanakan sistem satu arah dengan 3 pemenggalan. Yang pertama di pertigaan Cikidang, lanjut di Karapiak, dan yang terakhir di SPBU Tupilis. Pemirsa, memasuki masa akhir libur Lebaran, pergerakan kendaraan arus balik di Jalan Utama Pantura Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih terpantau mengalami peningkatan. Tingginya volume arus kendaraan dan tingginya volume arus kendaraan membuat arus lalu lintas menjadi padat merayap. Seperti inilah kepadatan arus lalu lintas di Jalan Utama Pantura, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin malam. Puluhan ribu kendaraan dari arah Karawang menuju Jakarta dan sekitarnya terpantau masih mengalami peningkatan, di mana peningkatan volume kendaraan mencapai 5.000 kendaraan per jamnya. Kendaraan roda 2 dan mobil pribadi masih mendominasi arus lalu lintas. Menurut data BPTJ, pada hari ini hingga pukul 21.00 tercatat sebanyak 100.000 lebih kendaraan baik roda 2 dan mobil pribadi telah melintas Jalan Raya Pantura Bekasi untuk arah Jakarta dan sekitarnya. Padatan kendaraan yang terjadi membuat arus lalu lintas padat merayap hingga 9 km. Peningkatan volume kendaraan diprediksi akan terus terjadi menjelang dini hari nanti, mengingat saat ini merupakan hari terakhir libur Lebaran. Sementara itu, pemirsa, kemacetan kendaraan pemudik masih terjadi. Ribuan kendaraan terus mengular puluhan kilometer. Namun Jasa Marga mencatat 48% atau sebanyak 961.000 kendaraan belum kembali ke Jabodetabek.
Dari pantauan hingga pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, kemacetan kendaraan masih terjadi di kilometer 72 ruas jalan tol Cipali, wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Ribuan kendaraan masih terjebak kemacetan dari arah Cirebon untuk menuju ke Jakarta. Sistem one way masih diberlakukan dan kemacetan di tol sudah berlangsung lebih dari 30 jam sejak Minggu siang hingga Senin malam. Data dari Jasa Marga mencatat sekitar 961.000 kendaraan atau 48% pemudik masih belum kembali ke Jabodetabek. Berdasarkan catatan Jasa Marga yang melintas di 4 gerbang utama Cikatama, Kalitama, Cikupa, dan Ciawi, saat arus mudik sebanyak 1,87 juta kendaraan pada periode Lebaran H+1 hingga H+3 10 April 2024. Sedangkan yang baru kembali sekitar 909.000 kendaraan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini arus balik di Pelabuhan Merak, Banten, saat ini kita kembali terhubung bersama dengan jurnalis Metro TV Satrio Adi. Halo, selamat malam Satrio. Satrio, bisa Anda jelaskan hingga malam hari ini apakah kepadatan masih terjadi di Pelabuhan Merak? Baik, Andro, selamat malam. Selain kepadatan puncak arus balik dari pemudik yang menuju ke Pulau Jawa dari Pelabuhan Bakaheni, dari dermaga eksekutif Pelabuhan Merak ini juga terpantau masih ada juga beberapa pemudik yang melakukan perjalanan balik di arah sebaliknya, yakni dari Jawa menuju ke Sumatera. Pemudik-pemudik atau kendaraan yang berada di dermaga eksekutif ini didominasi oleh kendaraan dengan nomor plat asal Sumatera seperti BK, BE, BD, dan lain-lain. Kalau disaksikan, ini memang masih ada sedikit kepadatan ya, namun volume kendaraan yang melakukan perjalanan pulang dari Jawa ke Sumatera ini tidak sebanyak pemudik dari Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Kepadatan ini tadi baru terjadi sekitar pukul 11:30, namun karena intensitas kapal di Pelabuhan Merak ini cukup cepat, tidak memerlukan waktu yang terlalu lama, hanya kurang lebih butuh waktu 1 jam hingga kapal kembali tiba di Pelabuhan Merak ini untuk melakukan bongkar muat. Bongkar muat pun juga tidak memerlukan waktu yang lama, Andro, hanya sekitar 30 menit kapal dapat menurunkan penumpang, menurunkan kendaraan, dan kembali menaikkan penumpang dan juga menaikkan kendaraan untuk melakukan penyeberangan ke Bakaheni. Dapat disaksikan ini sudah ada 3 baris mobil yang sedang mengantre dan hendak melakukan penyeberangan ke Pulau Sumatera. Ini plat didominasi oleh berjalan lancar. Bahkan hari ini pada jam-jam ini cenderung landai. Di beberapa titik pengawasan menunjukkan bahwa visi rasionya sudah menghijau. Cuman memang ada kemungkinan akan ada kenaikan lagi nanti pagi sekitar jam 6 atau jam 7. Karena kita lihat di beberapa titik termasuk pusatnya yaitu yang dari Kali Kangkung, itu cenderung frekuensinya semakin tinggi, sehingga kita juga besok akan datang sekitar jam 6, jam 7 sampai di sini. Tapi semuanya lancar, insya Allah. Dugaan sementara karena ada kebijakan tambahan yaitu work from home yang juga kita himbau ASN supaya bisa menunda perjalanannya sehingga bisa lebih merata penyebaran arus balik pada saat ini. Sekira itu
yang mungkin dari Pak Kakor Lantas bisa lebih detail. Ya, baik, terima kasih Pak Menko. Jadi hasil pemantauan dari Command Center 29 mulai dari Banyumanik ya. Banyumanik ini 3 jam berturut-turut ya, atau mulai jam 6 itu trennya sudah mulai menurun ya, tren arus lalu lintas ya. Bahkan jam 9 tadi untuk Semarang sudah menutup one way-nya karena arus lalu lintasnya sudah mulai ada kecenderungan menurun. Kemudian di Kali Kangkung juga sudah mulai menurun, tadi disampaikan oleh Pak Menko mulai hijau ya. Kita perkirakan kalau tadi jam 11 itu ya sampai Jakarta Cikatamani sekitar jam 6 jam 7 nanti ya ekornya. Ya ekornya sampai jam 7 jam 6 jam 7. Tapi nanti kita lihat ya kayak kemarin itu jam 2 pagi ada peningkatan lagi dari Banyumanik dan Kali Kangkung. Tapi kelihatannya kalau lihat trennya ini akan cenderung lebih landai daripada kemarin. Ini mudah-mudahan karena sosialisasi masalah WFH yang diperkirakan malam ini ada 188.000 yang akan melalui kilometer 66. Ini mudah-mudahan bisa tersharing nanti ke tanggal 16 dan 17 ya. Saya kira itu untuk prediksi malam ini. Kemudian untuk situasi di Cikatama sendiri ini antrian masih cukup tinggi ya untuk di Cikatama. Kemudian kontraflow masih kita berlakukan 3 lajur. Kemudian malam ini untuk tim urai ini dilipat gandakan, artinya semua main yang harusnya istirahat kita tadi jam 7 kita perintahkan masuk lagi untuk membantu penyelesaian masalah kontraflow maupun di existing di jalur Bandung, sehingga patrolinya lebih intens lagi ya, waktunya lebih banyak, lebih sering, sehingga kita bisa mengingatkan para pengemudi yang berhenti di bahu jalan, baik itu di jalur kontraflow maupun di jalur existing. Kemudian kita juga sudah menyiapkan ya kerjasama dengan Pertamina menyiapkan BBM mobile ya, menggunakan motoris kita. Dari Pertamina menyiapkan satu jerigen itu 10 liter ya, dengan harga yang sama, harga Pertamina. Patroli kita membawa itu, sehingga kalau ada menemukan yang berhenti kehabisan BBM, ini bisa disuplai. Ini akan terus kita lakukan, mengingat evaluasi tadi siang ya, kemarin banyak kendaraan yang kehabisan bahan bakarnya. Ini terus kita upayakan untuk mempercepat penarikan arus di kontraflow maupun di jalur existing. Ya, saya kira itu. Penegasan berarti untuk skema one way tetap diberlakukan ya Pak, dan akan diberlakukan sampai kapan kira-kira? Oke, jadi one way kan sesuai jadwal jam 8 ya, 8 tanggal 16 berakhir. Itu tadi kami menghitung ya, dari mulai Banyumanik, Kali Kangkung, kemudian di traffic counting 190, ini kemungkinan nanti arus ini sampai jam 6 jam 7. Jadi kami mungkin nanti sesuai dengan penghitungan yang kita ada akan kita perpanjang sampai jam 12
ya 12 siang. Tapi ini pun tergantung situasi arus lalu lintas pada nanti sebelum jam 8 itu kita evaluasi lagi. Saya kira itu ya. Mengantisipasi mungkin terjadinya lagi kembali ke yang istirahat di bahu jalan itu ada nggak sih yang juga menyisir bahu jalan untuk sosialisasi sekira jalan di bahu jalan? Betul, itu tadi kita melipat gandakan petugas tim urai baik dari Korlantas, kemudian dari Karawang, kemudian Subang, Purwakarta. Jadi tidak ada yang istirahat. Artinya yang harusnya lepas dinas istirahat tadi jam 7 kita tarik kembali untuk memperkuat rekan-rekan yang sedang dinas malam ini. Itu tugasnya untuk menyetrika ya istilahnya. Nyetrika bolak-balik ya di kontraplo maupun di jalur existing. Itu untuk dan ada yang nongkrong ini. Jadi dari jalur-jalur bahu jalan yang jadi tempat parkir mereka, ini sekarang ditongkrongi 2 petugas. Ya. Sehingga setiap mereka baru mau meminggir sudah dihalau. Pak, tadi kan ada opsi untuk one way sampai kilometer 47. Ini untuk malam ini apa belum perlu untuk diberlakukan? Penilaian kita belum ya. Mengingat yang pertama di arteri sendiri ini masih cukup padat ya. Tadi Jakarta Cikampek Selatan kita stop dulu ya. Karena di kelarinya cukup berat. Artinya di arteri kita selalu melihat arteri. Jangan sampai nanti kita lepas ke arteri sendiri sudah PCR-nya sudah tinggi. Nanti kalau ditambah dari tol, nanti tambah stuck di arteri. Jadi kita semua perhitungkan arteri, tol, jangan sampai kita melepas ke arteri yang jadi masalah. Tetap itu perhitungan, ya. Kita cermati terus untuk itu. Tapi sepanjang ini dengan intervensi kita menambah petugas untuk menarik, saya lihat tadi dengan Pak Menko melihat dari CCTV. Titik-titik krusialnya itu kan di 62, 66, 62, kemudian di 52, ini terus tertarik. Ya. Ada lagi? Untuk penyeberangan sampai tadi kita pantau dari sini dan juga laporan dari pihak ASDP yang ada di Merak, Bakauni masih lancar. Mudah-mudahan sampai besok bisa kita atasi sehingga tidak menimbulkan problem seperti kemarin waktu berangkat mudik di Merak. Mungkin kecelakaan perlu diinformasikan kecelakaan. Ya, kecelakaan seperti nanti kita target jam 24 ya kita baru tahu. Tapi secara keseluruhan sampai hari kemarin untuk kecelakaan ini ada penurunan ya secara kuantitas. Kemudian secara kualitas korban meninggal dunia juga mengalami penurunan. Luka berat memang agak naik sedikit, luka ringan juga turun. Dan keterlibatan sepeda motor, ya ini kalau kita bandingkan dengan tahun lalu Pak Menko, ini ada penurunan. Sekitar kalau kemarin itu sekitar 2% penurunannya untuk keterlibatan sepeda motor. Terakhir Pak, mungkin untuk jalur yang dari Jawa Barat Pak, kayak jalur Purbalenyi itu kan kemarin mengalami peningkatan karena banyak tempat-tempat wisata di sana Pak. Nah itu untuk sampai malam ini seperti apa Pak penguraian? Syukur alhamdulillah untuk Cileunyi ya. Cileunyi ini udah mulai turun per jamnya. Ya, udah mulai hijau juga. Mudah-mudahan ini juga dari sumbernya dari Garut, dari Tasik, ini juga sudah mulai mencair. Mudah-mudahan ya lebih kecil lah malam ini. Karena itu tadi, mudah-mudahan karena pengaruh sosialisasi masalah WFH untuk ASN, ini ada perubahan keberangkatan daripada arus balik ini. Ya walaupun besok kan sudah masuk ASN, tapi karena setelah itu disusul juga masih libur panjang, jadi Jumat, Sabtu, Minggu bisa jadi wisata nanti baru minggu depan itu baru mulai mulai puncaknya. Puncak wisata itu baru Sabtu Minggu nanti. Karena itu kita juga harus sudah mengantisipasi supaya tidak sampai tidak terkelola dengan baik.
Saya kira itu ada cukup. Cukup ya. Terima kasih. Dan demikian pemirsa Breaking News Metro TV, saya Andromeda Rizal mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.